Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah pengumuman dibuat oleh Manchester United. Raksasa Premier League itu resmi memperpanjang kontrak mereka dengan Adidas. Dalam keterangan resmi mereka, Manchester United tidak mengumumkan durasi kerjasama mereka dengan Adidas. Namun Manchester Evening News mendapatkan bocorannya. Kontrak baru ini memiliki durasi yang sama seperti kontrak sebelumnya. Adidas akan jadi penyedia aparel Manchester United selama 10 tahun ke depan. Mereka juga mendapatkan hak untuk membuat merchandise eksklusif untuk Manchester United setiap musimnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa nilai kontrak Adidas dan MU di periode kedua ini naik cukup signifikan. MU akan mendapatkan bayaran sebesar 90 juta pound sterling per tahun. Berarti nilai kontrak ini berada di angka 900 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah. Sebagai informasi, angka ini naik 150 juta pound sterling dari periode sebelumnya, di mana Adidas membayar 750 juta pound sterling ke MU untuk durasi kontrak 10 tahun. Selain itu, nilai kerjasama ini diyakini menjadi nilai kerjasama termahal dalam sejarah Premier League. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan teguran keras kepada skuad Setan Merah. Ia menilai timnya harus tampil dengan performa terbaik meski mereka main di laga pramusim. Bagi Erik ten Hag, laga pramusim tidak bisa dijadikan alasan kekalahan timnya. Ia menilai timnya harusnya bisa tampil lebih maksimal di laga ini. Erik ten Hag berjanji akan memperbaiki performa timnya. Ia berharap anak asuhnya bisa tampil dengan maksimal di laga pembuka musim ini. Bek Manchester United Luke Shaw mengomentari kepindahan Mason Mount ke Manchester United. Ia mengaku masih cukup aneh melihat sang playmaker jadi rekan setimnya. Setelah menghadapi Mason Mount selama bertahun-tahun, Luke Shaw mengaku masih agak kagok melihat sang playmaker jadi rekan setimnya. Meski kagok, ia senang timnya mendatangkan pemain berkualitas seperti Mason Mount ke tim mereka. Pada kesempatan ini, Luke Shaw memuji langkah Setan Merah mendatangkan Mason Mount dengan cepat, karena ia menilai langkah itu penting untuk membangun chemistry dengan sang gelandang. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood. Mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini. Laporan Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United akan segera mengumumkan masa depan Mason Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi, lebih tepatnya sebelum MU memainkan laga perdana mereka di Premier League 2023-2024. Langkah ini diambil agar persiapan MU untuk musim 2023-2024 tidak terganggu dengan menjaga masa depan Mason Greenwood. Menurut laporan yang sama, Greenwood kemungkinan besar akan dilepas MU, namun tidak secara permanen. MU dan Erik ten Hag dilaporkan masih menaruh kepercayaan kepada sang pemain, karena mereka menilai Greenwood adalah salah satu pemain muda terbaik mereka saat ini. Jadi dengan dipinjamkan ke klub lain, ia bisa perlahan tapi pasti mengembalikan performanya. Usai 1,5 tahun absen, alhasil di musim depan ia bisa kembali ke skuad MU dengan performa terbaiknya. Manchester United menelan kekalahan dari Borussia Dortmund dalam laga pramusim. Erik ten Hag dibuat marah oleh penampilan Setan Merah. Manchester United menguasai bola lebih banyak dalam catatan 69% dalam catatan ESPN FC. Percobaan MU dan Dortmund sama banyak, 13. Tapi MU kurang efektif akurasi dengan 7 shot on target, lebih sedikit sekali dibandingkan Dortmund.
Hal itu yang membuat Erik ten Hag marah. Manchester United meraih hasil buruk pada laga uji coba melawan Borussia Dortmund pada hari Senin 31 Juli 2023. Setan Merah kalah dengan skor 3-2 pada laga yang dimainkan di Stadion Allegiant Stadium tersebut. United unggul lewat gol Diogo Dalot pada menit ke-24. Namun Dortmund berbalik unggul lewat Donyell Malen pada menit 43 dan 44. Skor menjadi imbang 2-2 saat Anthony bikin gol pada menit 52. Pada akhirnya Dortmund yang tampil sebagai pemenang dalam duel pramusim ini. Marco Reus melepaskan umpan yang mampu dikonversi menjadi gol oleh Youssoufa Moukoko pada menit ke-71. United kebobolan 3 gol. Dari ketiga gol tersebut semuanya bermula dari kesalahan yang dilakukan para pemain belakang mereka sendiri. Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali mempertahankan keputusannya merekrut Andre Onana di musim panas ini. Ia menilai sang kiper sangat krusial bagi proses evolusi Setan Merah. Onana sudah hampir 2 pekan bersama skuad Setan Merah, namun performanya masih belum maksimal sehingga mulai muncul suara-suara sumbang terkait sang kiper. Kepada Sky Sport, Erik ten Hag kembali menegaskan bahwa ia percaya penuh kepada Onana selaku kiper barunya. Ia menyebut bahwa ia menantangkan Onana karena ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh David De Gea. Erik ten Hag menyebut bahwa Manchester United saat ini sedang melakukan proses evolusi. Ia menyebut gaya bermain Setan Merah akan berubah. Itulah mengapa ia membutuhkan Onana sebagai katalis perubahan gaya bermain Setan Merah. Rumor Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund menarik perhatian Thomas Frank. Pelatih Brentford itu mendoakan sang striker bisa sukses bersama Setan Merah. Kedatangan Højlund ke Old Trafford menarik perhatian Thomas Frank. Ia mengaku antusias melihat MU mendatangkan striker timnas Denmark tersebut. Kepada Manchester Evening News, Frank mengaku antusias melihat Højlund pindah ke MU. Ia menilai sang striker telah mengambil langkah yang besar untuk pindah ke Setan Merah. Saya rasa transfer ini akan menjadi hal fantastis bagi Rasmus Højlund. Jujur, saya tidak mengenalnya secara personal. Saya juga tidak pernah melatihnya. Namun saya tahu dia karena koneksi kami sesama orang Denmark. Lebih lanjut, Thomas Frank mendoakan kompatriotnya itu bisa memetik banyak kesuksesan di Old Trafford. Meski ia memperingatkan bahwa Premier League bukan liga yang mudah untuk ditaklukkan. Manchester United dilaporkan tengah menguasai kiper FC Porto Diogo Costa. Sebuah laporan dari Picajes mengklaim bahwa manajer Manchester United Erik ten Hag telah menempatkan nama pemain internasional Portugal itu sebagai incaran dan MU membuka tawaran besar untuk mengontraknya. Tidak main-main, MU menawarkan hampir 70 juta euro atau lebih dari 1,3 triliun rupiah untuk sang pemain. Akan sangat menarik untuk melihat apakah Diogo Costa didatangkan sebagai alternatif dari Onana. Kedua penjaga gawang itu kemudian diperkirakan akan bertarung untuk memperebutkan tempat awal di Old Trafford musim depan. Sang kiper FC Porto itu telah menjadi pemain kunci untuk klub dan negara selama setahun terakhir, dan dia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier dalam beberapa bulan terakhir. Masih harus dilihat apakah dia bersedia menerima tantangan tersebut dan bersaing dengan Onana untuk memperebutkan posisi starter di Old Trafford. Seorang pemain dengan kualitasnya mungkin akan lebih memilih waktu permainan yang terjamin dan akan menarik untuk melihat bagaimana situasinya berkembang. Meski demikian, tawaran sekitar 1,3 triliun rupiah sudah tentu menggoda bagi FC Porto, dan timnas Portugal itu akan kesulitan untuk menolaknya. Menandatangani penjaga gawang berusia 23 tahun itu tentu akan memilih unit penjaga gawang MU di masa mendatang. Orang-orang seperti Onana dan Costa adalah pemain luar biasa yang akan meningkatkan Manchester United sebagai satu kesatuan.
Andre Onana tampak mengomeli Harry Maguire kala Manchester United beruji coba dengan Borussia Dortmund. Kiper baru MU itu menjelaskan hal yang normal. Mulanya setan merah mencoba bermain dari belakang, melibatkan Maguire dan Eriksen. Tapi kemudian bola terlepas dan berujung serangan Dortmund. Sebastian Haller pun dalam situasi 1 lawan 1 dengan Andre Onana, namun peluangnya bisa ditepis. Sementara bola rebound yang disambar Karim Adeyemi melebar. Hal itulah yang diduga kuat memicu Onana berteriak ke arah Maguire. Penjaga gawang yang baru didatangkan dari Inter Milan tersebut menegaskan bahwa ia selalu berkomunikasi dengan siapapun yang bermain. Saya mencoba untuk banyak berkomunikasi dengan mereka semua, sebab saya tahu dia pemain yang bagus. Dia salah satu kapten tim. Itu berarti besar dan dia bagus dalam menguasai bola. Jadi saya menuntut banyak darinya dan dia orang yang baik, ujarnya merujuk ke Maguire. Saya punya hubungan yang baik kok dengannya. Saya dan dia harus siap dan saya berbicara dengannya karena ketika saya di gawang, saya menuntut banyak hal dari semua orang. Saya akan mulai dari diri sendiri karena saya rasa kami bersama-sama dalam proyek ini dan kesalahan-kesalahan akan datang. Kami tak perlu takut membuat kesalahan karena itu bagian dari kehidupan. Dan kita semua belajar dari kesalahan, imbuh Onana. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyebut keputusan soal masa depan Harry Maguire tidak ada di tangannya. Erik ten Hag menyerahkannya kepada Harry Maguire. Soal kelanjutan masa depan Maguire, Erik ten Hag menyerahkan kepada pemainnya itu. Apakah Maguire mau memperjuangkan posisinya di MU atau hengkang? Erik ten Hag menegaskan bahwa keputusan untuk mencopot Maguire dari jabatan kapten bukan berlandaskan persoalan pribadi.